warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kenalan lebih jauh. Perkenalkan, saya Juwita Nikmatul Hasanah dengan NPM 211100229. Saya biasa dipanggil dengan Kakak Juwita yang akan mengajar di kelas ini. Jadi, kita akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar mengenal kalimat perintah. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa sih itu kalimat perintah? Ada yang tahu nggak? Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Jadi, di dalam kalimat tersebut itu ada kalimat perintah yang memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, jangan begadang, nanti terlambat masuk sekolah. Siapa nih yang sering begadang malam-malam? Nah, kalimat perintah ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan kata yang sopan. Yang kedua, menggunakan akhiran lah atau kan. Yang ketiga yaitu diakhiri tanda seru. Kakak punya contoh nih. Contoh yang pertama yaitu Siti, ambilkan buku itu. Dan yang kedua ada, hei, ambilkan buku itu. Di antara dua contoh ini, manakah yang paling benar? Ya, benar sekali. Contoh yang benar adalah contoh yang pertama. Karena, mengapa begitu? Karena dia menggunakan kata yang sopan. Lihat ciri-ciri yang pertama, menggunakan kata yang sopan. Sedangkan contoh yang kedua itu tidak menggunakan menggunakan kata yang sopan. Seperti, hey, ambilkan buku itu. Jika kita menggunakan kalimat yang sopan, maka orang yang kita perintah akan melakukannya. Jika kita menggunakan kata-kata yang kasar, maka dia enggan untuk melakukannya. Menggunakan akhiran lah atau kan. Contohnya, marilah teman-teman kita belajar bersama-sama. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu diakhiri tanda seru. Nih, di contoh yang saya contohkan ada tanda serunya. Nih, tanda seru yaitu nih tandanya seperti ini. Nih, seperti ini tanda seru namanya. Selanjutnya ada macam kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini dibagi menjadi 4 macam. Perintah yang pertama yaitu perintah biasa. Dan yang kedua ada perintah larangan. Yang ketiga ada perintah permintaan. Yang keempat ada perintah ajakan. Apa sih itu perintah biasa? Perintah biasa ini biasanya akhirannya menggunakan akhiran lah atau kan. Contohnya biasanya pada soal ulangan semester. Biasanya ada bacaan apa gitu. Terus di bawahnya ada perintah, berikanlah contoh dari penjelasan tersebut. Gitu. Yang kedua ada perintah larangan. Perintah larangan ini jangan dilarang. Perintah larang biasanya itu ada pada rambu-rambu lalu lintas. Contohnya, dilarang parkir di sini. Artinya, perintah larangan itu jangan melakukan sesuatu yang diperintahnya. Macam perintah yang ketiga yaitu perintah permintaan. Apa sih perintah permintaan? Perintah permintaan biasanya menggunakan pakai kata tolong.
seperti contoh yang tadi, yang kakak contohkan, contohnya yaitu Siti, tolong ambilkan buku itu. Perintah ajakan, yang selanjutnya yaitu perintah ajakan. Apa sih itu perintah ajakan? Perintah ajakan biasanya menggunakan kata mari, ayo. Contohnya, ayo teman-teman, kita berangkat. Ayo teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Itu contoh dari perintah ajakan. Jadi mengajak teman-temannya, ketua kelas mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama-sama, dan dia menggunakan kalimat yang sopan. Baik. Nah, di sini kakak ada contoh kalimat perintah yang ada dalam teks cerita. Kita bacakan dahulu, terus kita mencari mana yang merupakan kalimat perintah ya. Banyak minum sangat bermanfaat bagi tubuh. Made senang minum banyak air. Made ingat pesan Bu Nana. Made, minumlah air sehari sebanyak 2 liter. Pesan Bu Nana. Made selalu minum sebanyak 2 liter setiap harinya. Made ingin menjadi anak yang sehat dan kuat. Dari teks cerita ini, manakah yang termasuk kalimat perintah? Iya, benar sekali. Ini merupakan contoh kalimat perintah. Mengapa begitu? Karena di akhir kalimat ada tanda serunya. Jadi bisa ditandai ya, kalau kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda serunya. Pintar. Selanjutnya kakak ada contoh kalimat perintah dalam percakapan. Di sini kakak punya percakapan antara Pak RT dan Pak Burhan. Pak RT mengutuk pintu. Permisi. Pak Burhan menjawab, sebentar. Pak Burhan, Pak RT, mari Pak, silahkan masuk. Pak RT pun masuk dan kemudian duduk di kursi ruang tamu rumah Pak Burhan. Pak Burhan, tumben Bapak datang ke rumah saya, ada perlu apa ya? Pak RT menjawab, begini Pak Burhan, saya itu ingin mengajak para warga untuk mengikuti kerja bakti besok. Kebetulan saya sudah membuat surat pemberitahuannya, dan di sini saya mohon bantuannya dari Pak Burhan untuk membagikan surat-surat ini ke setiap warga yang ada. Bagaimana Pak? Pak Burhan menjawab, baiklah, nanti akan saya bagikan surat-surat ini ke warga. Dari teks percakapan ini, manakah yang termasuk kalimat perintah? Iya, benar sekali. Kalimat perintah yang ada dalam teks percakapan ini yaitu Pak, mari Pak. Pak RT, mari Pak, silakan masuk. Ingat di ciri-ciri tadi. Di ciri-ciri tadi yaitu menggunakan kalimat yang sopan dan diakhiri dengan tanda seru. Pintar sekali. Apa ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Baiklah, sekian pemaparan dari materi dari saya. Apabila ada salah perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.